Saya jadi pemilik usaha di HFF, jadi pemiliknya HFF juga, jadi komisaris. Terus saya buka bisnis-bisnis lain, John Skin, John Traktor, John Tex, John Tenman, Mevol, sama Kobasuki. Ya, jadi saya tahu banget rasanya jadi karyawan. Jadi sekaligus saya umumkan semua karyawan yang masuk di perusahaan saya itu hari pertama yang kita tanya pertama adalah kamu punya uang nggak buat transfer? Itu ada datanya semua. Jadi kita harus beradu data, jangan cuman sepotong chat yang mungkin bisa dimanipulatif atau kan kita dugaannya kan kita banyak hal gitu kan. Nah terus orang jadi persepsinya jadi miring ke saya, padahal saya ini orang yang sangat memanusiakan manusia, karyawan. Kita pengusaha nggak bakalan bisa kerja sendiri tanpa karyawan, Mbak, gitu. Karyawan itu aset yang berharga untuk kemajuan perusahaan gitu. Maju dan mundurnya sebuah bisnis, sebuah usaha itu bergantung pada people-nya, manpower-nya gitu, karyawannya. Ya, mulai dari itu tadi operasional ya, terus untuk fasilitas semua langsung kita kasih semua. Jadi mentelantarkan nggak benar ya? Enggak lah. Itu karyawan itu kerja sama saya 21 bulan. Kalau di total hampir 400 juta. Buat apa aja itu, Pak? Ya, secara penghasilan dia tiap bulannya itu ada yang 17 juta, pernah 30 juta, 14 juta gitu. Selalu besar. Saya yang rekrut dia. Jadi mantan karyawan itu adalah saudari SDP itu ngikutin proses karir saya, sebenarnya saksi hidup saya dia. Zaman saya masih manajer marketing, saya ngerekrut dia, saya buka tim, saya rekrut dia dari orang nggak tahu apa-apa sampai nangis-nangis ngelamar minta kerjaan ke saya kasih kesempatan, saya arahkan bagaimana cara cari prospek dan lain-lain, saya bimbing sampai ke closing, sampai ke klien-kliennya pun saya kasih. Semua kan ada datanya semua, ada di grup-grup kita. Tapi kan secara yang sangat saya sayangkan kan sebetulnya ada jalur-jalur yang lebih beretika dan lebih sopan, karena kan kita masih bisa bersilaturahmi dengan baik, bisa datang ke kantor kalau ada hal yang kurang sesuai, bisa menghubungi HRD kita, bisa menghubungi Pak Sabar, partner saya, kalau nggak menghubungin saya misalkan ya kan, tanpa harus melakukan tindakan yang menurut saya ini diduga kan jadi mencemarkan nama baik saya gitu loh ya pasti kalau dibilang secara dampak psikologisnya pasti ada, karena ya mungkin teman-teman juga ngerasain ya, kita pernah nolong orang terus orang itu ngejelek-jelekin kita, pasti kan secara psikis mental pasti terganggu. Bahkan saya sempat sakit, ada surat sakit betul-betul sampai saya nuntut balik mungkin ya Polda gitu, Bang, kalau polisi. secara itu kemungkinan karena gini ya teman-teman, saya sudah mencoba untuk mengirim surat untuk klarifikasi ya, 2 kali surat udah kita kirim, tapi tidak ada tanggapan, tidak ada itikat baik untuk musyawarah, untuk bertemu ya. Saya kira kalau ini kan kita negara hukum ya, saya pribadi juga harus menjaga harkat dan martabat saya gitu kan. Pastinya kalau memang tidak ada tindak lanjut lebih lanjut ya ada kemungkinan akan lanjut ke proses hukum gitu. Kapan tuh, Bang? Ya kita wait and see lah, tunggu juga dari respon yang bersangkutan, apakah ada rencana untuk klarifikasi, mediasi dan lain-lain gitu kan. Harapannya nih gini loh, jangan sampai masyarakat kita ini dibodohkan oleh informasi yang tidak benar gitu loh, atau hoax gitu, karena beritanya kan jadi simpang siur gitu loh. Dibilang saya bos arogan lah, Bang. Bagaimana kalau kita sebagai pimpinan arogan, mana mungkin karyawan saya sampai ratusan, bisnis saya berkembang pesat gitu loh, nggak mungkin lah gitu loh. Tapi siapa sih itu, Bang, tahu nggak siapa yang gitu? Mencari tahu sosoknya itu Iya itu memang betul mantan karyawan saya gitu. Tapi gini, apa sih, Bang, maksudnya kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Maksudnya Banja mungkin sempat Saya nggak tahu, bicara saya nggak ada ide apapun untuk itu, karena di waktu keluar pun Oktober itu ya baik-baik, ada surat resign, Mas, kita semua by proses semua, ada semuanya, jejak digital, dokumennya ada semua. Pernah melakukan kesalahan ya kita SP1 ada, dia tanda tangan. Cuti karena udah setahun kerja lebih, dia cuti, kita tanda tangan. Saya itu, Mas, ya orang yang, karena saya basicnya marketing, saya itu paling seneng mengapresiasi orang yang kerja bagus. Dengan cara apa? Nih hari Sabtu misalkan
harusnya kan itu kan hari libur ya. Terus mereka kirim jualan gitu. Saya kasih bonus dan itu ada buktinya. Nih, wah alhamdulillah kamu jualan ya. Nih saya transfer bonus. Itu pribadi dari saya. Karena saya mengapresiasi karyawan-karyawan saya, apalagi marketing sebagai ujung tombak. Dia sampai all out, bahkan di hari libur pun mereka bisa closing, bisa jualan. Saya apresiasi itu semua ada data-datanya semua. Harapan saya sih kalaupun kepengennya saya ya ada itikat baiklah untuk bagaimana meluruskan ini, mengklarifikasi ini supaya tidak jadi bola liar juga. Bukan, saya sebetulnya kita nggak perlu membaik-baikkan diri kita. Pada akhirnya kan orang publik juga akan tahu. Karyawan-karyawan saya bisa ditanya. Jadi kalau mau tanya saya ini gimana ya jangan tanya ke saya, tanya ke karyawan yang masih bekerja di tempat saya. Ya 136 karyawan saya naikin bulan karena ulang tahunnya perusahaan saya itu real, bisa dicek, divalidasi semua, bukti transfernya ada semuanya. Kemarin bagi-bagi angpau ke 50 karyawan, satu orang 500.000. Intinya saya tuh orang yang sadar betul bahwa harta kita ini yang kita terima ada hak orang lain. Jadi memang saya tuh suka bagi-bagi ke orang itu ya memang karena saya merasa Allah udah kasih banyak hal di hidup saya yang luar biasa yang pengen saya bagi. Kalaupun amit-amit nanti sampai, saya nggak menginginkan sampai ke proses sampai ke kita mau gini-giniin dan lain-lain gitu. Tapi kalau memang ibarat gini loh, untuk kadang kita kalau kita diam tapi diam kita itu nggak dihargai, ya kita juga berhak untuk berbicara juga. Tujuannya supaya untuk mengedukasi bahwa negara kita ini negara hukum kan, ada kebebasan bersuara, menyatakan pendapat dan lain-lain, tapi tetap dalam koridor. Kita ini kan orang timur, ada ketimuran, jadi baiknya ya kalau ada apa-apa ya bicara baik-baik tanpa harus di blow up kayak mau pansos gitu loh, kayak mau dan gara-gara itu kan jadi banyak influencer dadakan yang jadi ngestit jadi makin muter terus ya. Kalau ditanya dampak secara kerugian pasti ada, jadi persepsi orang jadi ada yang menggiring-giring ke Bang John ini ya Bang, jangan-jangan bisnisnya kayak yang dulu-dulu tuh yang cepet kaya. Bisnis saya itu real semua, saya bangun bisnisnya dari nol, bisnis jasa ya, klien saya seluruh Indonesia. Bagaimana nggak bisa cepat sukses, cepat berkembang perusahaannya. Malah kalau saya tidak cepat berkembang, ada yang salah di hidup saya, entah saya dibuat aneh-aneh duitnya gitu loh. Bisnis saya real, kantornya jelas, usahanya jelas, perizinan PT, sewa kantor, branding usaha, pabrik skincare, konstruksi kontraktor, perpajakan, ya entertainment, Mevol itu rokok elektrik, semuanya resmi kita ada legal standingnya semua, tidak ada kita aneh-aneh gitu. Kapan nuntut nih Bang? Minggu ini kah atau minggu depan? Ya kita coba tunggulah dalam seminggu ke depan kalau memang tidak ada tindak lanjut, karena tujuan saya nih jangan sampai yang bersangkutan ini merasa bisa menzolimin orang seenaknya gitu loh. Apalagi notabene ini orang yang memang dulu pernah 21 bulan dia pernah dapat uang dari hasil kerja keras usaha saya juga gitu loh, buat kasih makan keluarganya juga. Terus dia melakukan seperti itu tuh ya nggak dipikir panjang dulu gitu loh. Saya yang sangat saya sesalkan sih itu ya, karena suka nggak suka kan netizen ini kadang kan jadi gorengnya tuh kemana-mana gitu loh, dipikirnya ya aneh gitu loh. Chat yang cuman sepotong begitu dianggap sebuah kebenaran, terus jadi ada sebagian yang menyerang saya gitu loh. Nah keluarga saya pun juga sudah mulai keganggu Mbak, jujur aja. Istri saya jadi sering muram, gelisah, namanya kita pasangan kan mikirin ngeliatin suaminya kayak gitu kan juga sedih Mas. Dampak efeknya cukup luas. Saya ke rumah sakit Mas, ada surat dokter. Saya benar-benar drop di kan hari Sabtu itu, hari Minggu malam saya nggak enak badan, Senin itu saya dibawa ke rumah sakit. Ada surat dokter, benar-benar sakit. Mungkin udah coba di pihak yang membutuhkan. Enggak lah, masa dia yang berbuat salah saya harus menghubungin? Enggak, saya Mungkin kiriman somasi atau gimana? no. Enggak. Bang, tapi sempat kan begitu kejadian kemarin dengan mantan karyawan, terus abang mengupload di sosial media dengan karyawan, ada sindiran dari netizen bahwa karyawan pada tertekan tuh Bang. Melihat tertekan seperti itu. Apakah emang seperti itu? Gimana? Ya. Itu kan yang ngomong bukan karyawan saya, yang ngomong netizen. Makanya kan kalau sebetulnya kan kalau lebih enak kan wawancara ke karyawan saya aja. Karyawan saya tertekan ya. Kemarin Mbak Vera ke kantor saya, emang kita setting. Itu kan saya video itu nggak kan mereka dengan
sukacita, dengan gembira, ya kan? Kita nggak pernah melanggar hak karyawan, kita nggak pernah telat bayar hak karyawan, ya. Cari perusahaan yang ownernya kayak saya, karyawan kena urusan pinjol 100% saya tutup, ada datanya. Kenapa? Dulu pernah saya dikejar-kejar pinjol, saya tahu bagaimana kita depresinya, nggak bisa bayar utang pinjol, dikejar-kejar. Makanya karyawan saya ada masalah pinjol, kita tutup 100%. Dan saya haramkan di perusahaan saya, karyawan saya pinjol. Bos lu nggak kekurangan duit, kalau butuh apa-apa ngomong ke perusahaan, 100% kita bantu. Itu bukan gimmick. Kan kita ngomong harus ada datanya. Kalau teman-teman minta data, fakta, saya tunjukkan semua faktanya. Karyawan nangis-nangis baru sehari kerja, saya nggak tahu rumahnya di mana, keluarganya siapa, 18 juta untuk nebus ijazah kuliah, kita kasih. Mau nikah 40 juta kita kasih. Dari mana kita zalim sama karyawan gitu loh. Ya bahkan ada bukti-buktinya, habis dikasih duit, terima kasih Pak Henry. Yang bersangkutan itu chat-chatnya ada, semoga Bapak sehat selalu, rezekinya lancar, dimudahkan. Nah, kenapa sekarang resign baik-baik seolah-olah menggiring opini, dikeluarin, dipecat, ya kan? Terus yang kedua, 24 jam karyawan kerja. Mesin aja harus istirahat kok. Masa kita pekerjakan karyawan 24 jam? Ini siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Mana ada orang suruh kerja 24 jam. Apa nggak berteriak semua karyawan saya? Memang mesin aja harus istirahat. Masa ini manusia suruh kerja 24 jam? Terus kalau bicara terlambat, ada potongan. Nah, setiap perusahaan ada aturan. Ini masuk jam kantor udah jam 9. Kita kerja Monday to Friday, Senin sampai Jumat. Kalau jam 9 aja masih terlambat, ya jangankan perusahaan saya yang baru seumur jagung, BUMN, perusahaan-perusahaan perbankan, coba dicek. Normal lah. Tapi Coba dia riset tahu nggak kenapa? Alasannya mau buka usaha, kan memang saya arahnya begitu ke karyawan. Kalau memang sudah, mungkin kan bayangan saya dia marketing, punya penghasilan besar, terus memutuskan untuk resign, baik-baik, ngadep baik-baik. Makanya terus jadi kayak gini. Kalau saya sih prediksinya sih mungkin diduga dia cuma pengen pansos lah ya. Tapi ya hati-hati, era sekarang ini kan jadi equality before the law. Semua orang punya hak yang sama, setara di mata hukum. Kalau saya merasa gini, dia menyentuh seolah-olah mau nyerangnya saya, tapi dia lupa saya ini ya berdiri sendiri. Saya punya anak yang masih kecil, saya punya istri, saya punya orang tua, saya punya ratusan karyawan yang harus saya pastikan. Kalau kita sudah punya karyawan kan nggak peduli mau bulan depan ada uang, bulan ini masuk uang apa enggak, ya kita tanggung jawab, harus penuhi hak. Sudah berani buka usaha, sudah berani rekrut karyawan, ada atau tidak ada transaksi ya harus tanggung jawab. Itu kan pelaku usaha kayak gitu, nggak bisa. Nah makanya nyerang ke saya, dia menyerangnya ke saya, tapi dia nggak berpikir efek dominonya ini kemana-mana, secara psikis, secara mental. Ya sekali lagi saya sih sangat masih berharap untuk yang bersangkutan itu segera bertobat. Ya saya dengan tangan terbuka kok. Dalam seminggu ke depan ya Pak? Dengan tangan terbuka, ayo silaturahmi, ayo sini ketemu, ngomong baik-baik. Kalau nggak mau takut sendiri, didampingin orang tuamu, ibumu, ayo ketemu baik-baik, minta maaf, karena tidak ada perbuatan yang tidak ada resikonya. Mau resiko baik, mau resiko buruk, pasti ada dampak. Apa yang kita lakukan itu pasti ada resiko baik, ada resiko buruk. Jadi jangan pernah menyentuh namanya harga diri seseorang. Ini siapapun, mau orang kaya, mau orang miskin, kalau disentuh harga dirinya, ini sudah urusannya udah susah gitu loh. Nah saya pun juga punya harga diri sebagai manusia gitu. Saya merasa dari nol saya bimbing, saya sayangi betul-betul. Kan kita sebagai pimpinan ini kan sama orang tua kita aja kadang kita dimarahin kok. Tapi satu hal, tidak pernah di perusahaan saya itu tidak boleh ada kalimat kasar. Bodoh, goblok, nggak boleh. Boleh dicek, makanya saya bilang adab nomor 1 di perusahaan saya. Kalau saya mau buka isi percakapan segala macam, ini anak ini kasarnya luar biasa. Jadi senioritasnya tinggi banget. Ada kalimat
ngatain ke temennya, biji matamu, dilihat ini gini, ada semua. Jadi dia buat grup di luar grup resmi perusahaan. Jadi ada semua, data-data kita ada semua gitu. Sebagai senior kan anak saya senior harus dukung anak baru. Karena apa sih? Saya pernah kerja di perusahaan jadi anak baru. Harus dapat support system yang baik dari lingkungan. Anak baru kerja kan butuh dukungan. Bukan butuh dibully, bukan butuh diasingkan. Lama-lama dia nggak nyaman kerjanya. Nah ini sebagai senior dia tuh sudah sering melawan arahan saya. Ada anak baru masuk, nih ya arahannya ya, pakai biji matamu, dilihat itu. Kan saya aja nih yang ngegaji kalian karyawan-karyawan termasuk dia, nggak pernah ngatain biji matamu tuh dilihat, nggak pernah. Kan suatu hal yang aneh gitu loh. Makanya teman-teman netizen, saya sih berharap kita semua bijak dalam bermain media sosial. Dapat informasi apapun itu jangan langsung itu seolah-olah itu jadi kayak sudah final bahwa itu betul, seolah-olah jadi berita yang sudah valid. Nggak boleh seperti itu, karena kan segala hal yang menjadi ada berita, ada pemberitaan apa gitu, itu harus diklarifikasi dulu kebenarannya. Jangan kita malah nambah-nambah dosa gitu. Itu sih. Yang mendanai Tiko itu Tiko. Apa? Tiko. Loh, Mas boleh tanya langsung ke Tiko. Saya punya bukti chatnya. Hampir setiap hari saya tanya, Dek, gimana Dek? Jadi nggak abang boleh bantu renov pakai perusahaan abang, kontraktor abang, John Traktor. Nanti dulu bang. Jadi nggak adik mau kerja. Kita nggak akan pernah bisa bantu orang yang tidak mau dibantu. Mana bisa kita mau bantu orang? Orang ini kelaparan, butuh, misalkan ya ada orang butuh kelaparan, butuh duit, dia nggak kerja. Terus kita mau kasih, tapi dia nggak mau makan, nggak mau dibantu. Masa kita mau paksa? Kalau secara tanpa dia minta, saya transfer ada, tapi nggak besar nilainya. Saya udah transfer ke Tiko, kan Tiko itu nggak minta, anaknya baik. Dia nggak minta uang, saya transfer sebagai kecil, nggak besar nilainya. Terus saya tanya lagi, terus habis saya transfer, saya bilang, Tiko kalau nanti butuh lagi bilang ke abang ya. Saya udah bilang gitu. Jadi kalau saya bilang renovasi, itu ya renovasi rumah. Kerja, ya beneran kerja, minimal 10 juta. Mas, saya ini pengusaha mas. Yang dipegang pengusaha itu adalah mulutnya. Pengusaha itu udah jabat tangan aja itu udah sebuah kesepakatan. Nggak perlu tunggu tanda tangan kontrak. Jadi kalau kita jadi pengusaha, ngomongnya A, B, C, D ya siapa orang mau percaya sama kita? Komitmen kita gitu kan. Ketika pengusaha ngomong A, ya itu sudah jadi kontrak. Kalau saya sudah bicara mau renovasi rumah Tiko, ya saya renovasi. Tiko bekerja di perusahaan bekerja. Jadi nggak ada gimmick-gimmick apa-apa. Ya ada aja sih bilang mana katanya mau bantu Tiko. Lah orangnya nggak mau dibantu, masa saya suruh paksa? Terus tiba-tiba saya kirim tim untuk renovasi rumah dia, malah saya dimusuhin orang di situ. Gitu. Terus yang mandi lumpur. Sudah jelas ketemu, saya tawarin gaji 6 juta, malah minta duit 200 juta. Terus sekarang bikin konten-konten lagi, ketemu Om John, nggak minta duit 200 juta, nggak dikasih. Emang agak lain emang orang ini. Ini aku kalau baca komen netizen kan, ini emang orang agak lain bang. Orang ngetek-ngetek saya, John deh, terus biarin aja bang, nggak usah dibalas. Agak lain emang orang ini. Loh, aku kasih pekerjaan 6 juta, dia nggak mau. Segala akomodasi aku siapin semuanya, nggak mau. Ya, udah itu skip lah. Mandi lumpur nggak jelas itu. Tapi kan saya udah bilang kalau sampai dia berani mandi lumpur lagi, saya laporin polisi. Saya berhak. Saya punya orang tua, ya. Saya nggak terima orang tua digituin. Nah yang ketiga, Citra, lihat aja, datang aja ke kantor saya. Betapa dia bahagianya kerja di perusahaan saya. Hari pertama kerja langsung closing. Sekarang udah 8 atau 10 penjualan PT per hari ini, belum ada seminggu kerja. Memang betul kan, saya lihat kan, saya nawarin Tiko kerja karena lihat waktu wawancara ini punya komunikasi skill. Ya, si mandi lumpur ini orang bisa diarahkan. Saya ini juga jeli, nggak asal-asal milih-milih orang. Terus si Citra yang mantan karyawan minimarket itu, hari pertama kerja udah langsung jualan. Sekarang udah jualan banyak. Pas tempat tinggal saya siapin, boleh ditanya orangnya. Tanya ke anaknya, saya transfer nggak uang untuk operasional awal. Tanya Mas Baimbong, kemarin ke acara Mas Baimbong, dia ditanya langsung sama Mas Baimbong, seneng nggak kerja di perusahaan saya? Ya jadi masa
satu orang berbanding ratusan orang, ini lebih percaya ke satu orang, kan aneh dunia ini. Saya mah nggak ambil pusing lah, saya fokus kerja, usaha, ya kan, tanggung jawab saya besar, karena saya diamanahkan karyawan banyak. Saya percaya perusahaan tidak ada namanya employee satisfaction. Yang ada adalah dalam bisnis ya, employee satisfaction itu tidak ada. Yang ada adalah customer satisfaction. Bagaimana bisnis ya membuat sistem yang bagus, semua karyawan mensupport sistemnya dengan baik, menunjang tercapainya yang namanya customer satisfaction, sehingga bisnis going well dan terus berkembang, expand. Nah, untuk mencapai customer satisfaction sudah pasti butuh dong manpower yang kredibel, yang kompeten untuk bisa mewujudkan goalsnya perusahaan untuk perusahaan berkembang gitu. Pelaku usaha pasti setuju lah dengan apa yang saya sampaikan. Oke.